Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan DocRP, yaitu aplikasi online untuk perencanaan dan pengendalian produksi atau Production Planning and Control System. Jadi agenda kali ini pertama saya membahas permasalahan manajemen ya terkait rencana dan realisasi. Terus kemudian mencoba mendefinisikan kebutuhan. Lalu solusinya seperti apa dan pengenalan DocRP ya. DocRP ini sebagai solusi dari kami. Yang pertama, rencana dan realisasi dalam manajemen proyek. Jadi rencana itu ya dalam perencanaan kerja proyek itu tidak terlepas dari pertama pembuatan RAB. Ini juga termasuk keuntungan ya, rencana keuntungan. Dan kemudian pembuatan schedule, juga schedule kapal berikutnya. Nah, ketika realisasi ya, sering kita itu mendapati kesulitan dalam hal apa? Memonitor dan mengendalikan. Nah, dari hasil survei kami ya, komunikasi dengan teman-teman di galangan kapal itu, ketika terjadi masalah, itu timbul pertanyaan, ini apa sih penyebabnya ya? Apakah karena material, schedule, atau yang lainnya? Nah, ini adalah contoh masalah monitoring dan pengendalian. Jadi selama kita tidak mampu memonitor, kita akan kesulitan menanganinya atau mengendalikannya. Karena apa? Karena kita tidak tahu dengan tepat apa masalahnya. Permasalahan monitoring dan pengendalian dalam proyek kapal itu apa saja sih? Ya. Nah, ini yang dari hasil komunikasi kami ya dengan teman-teman di galangan kapal itu, kesulitan dalam yang pertama mengetahui HPP dan profit tiap proyek. Terus kemudian yang kedua itu mengetahui material dan jasa apa saja yang digunakan. Nah, juga berapa harga belinya, karena harga beli ini kan terkait HPP. Nah, terus kemudian mengetahui kondisi material, stoknya berapa, di gudang mana, di lokasi mana. Terus kemudian kesulitan memonitor progres dan mengendalikannya. Dan ini juga kami dengar ya dari teman-teman di lapangan ya. Ketika kapal itu sudah selesai dan owner itu sudah minta kapalnya keluar, ternyata SN atau satisfactionnya itu belum juga siap. Ya, bukan berarti SN-nya ini nggak ada, tapi ketika kita butuhkan dia nggak bisa tampil seperti itu. Dan dari semua ini yang paling penting itu ini proyek-proyek itu profit atau jangan-jangan malah rugi. Nah, sebelum kita bicara solusi, kita coba dulu ya definisikan apa yang kita butuhkan. Nah, dari hasil analisa kami, yang kita butuhkan itu adalah alat atau sistem yang bisa membantu mencegah terjadinya pemborosan, yaitu dengan cara memantau dan mengendalikan penggunaan material dan jasa. Ini yang pertama. Yang kedua, mempermudah kita mengelola barang di gudang atau inventory management. Jadi barang-barang kita di gudang rapih dan kita bisa tahu. Yang ketiga itu mengawal schedule dan progres pekerjaan. Kemudian dengan kemajuan alat-alat teknologi IT saat ini ya, seperti smartphone ya, kita bisa memonitor kegiatan proyek dari mana saja ya, dengan smartphone, laptop, gadget dan lain-lain. Dan kemudian menjaga proyek tetap profit. Juga jadi media komunikasi dan masih banyak lagi. Nah, kalau kita perhatikan ini semua ya, ini semua ini adalah masalah data dan bagaimana mengolahnya. Jadi, alat bantu itu adalah sistem informasi untuk memonitor dan mengendalikan produksi. Nah, dari kami, DocRP adalah jawaban kami untuk permasalahan ini. Jadi, DocRP sebagai Production Planning and Control System ini dibuat untuk membantu yang pertama, mengetahui HPP per proyek dan juga HPP per pos pekerjaan. Kemudian data barang dan manajemen gudang. Jadi manajemen gudang itu menjadi rapih ya. Material itu ada di gudang mana saja ya. Juga lokasinya, juga penempatannya. Kemudian material tertentu itu digunakan di mana saja, di proyek mana saja atau di pos pekerjaan mana saja. Juga sebaliknya, proyek ini menggunakan material apa saja. Pos pekerjaan ini menggunakan material apa saja. Dan stok opening gudang itu bisa dilakukan kapan saja diperlukan dan cukup dengan HP ya, smartphone bisa langsung dicek.
Nah, kalau semua barang di gudang mau kita cek ya, kita stock of name seluruhnya ya, itu kan perlu tenaga dan waktu. Padahal nggak semua barang-barang itu kita perlu segera tahu, enggak. Jadi untuk barang-barang yang penting bagi kita, itu stock of name bisa kapan aja. Cukup staf gudang menggunakan smartphone ya, pergi ke lokasi, cek fisik, mungkin ada selisihnya, bisa langsung dilaporkan. Apa karena hilang, apa karena rusak. Kemudian pengendalian proyek secara online ya. Ini kan menggunakan kemajuan teknologi IT ya, seperti adanya smartphone, laptop, dan lain-lain. Ini yang pertama adalah pengendalian penggunaan material dan jasa per pos bisa terlihat dan profitnya terkendali. Lalu kemudian RL dan SN itu tampil berdampingan dan bisa langsung dibandingkan dan diketahui oleh owner, juga manajemen. RL dan SN ini kan alat komunikasi kita dengan pihak owner ya. Nah, terutama SN yang berkembang. Jadi dalam perjalanannya dia berkembang. Nah, ini nanti bisa dilihat owner dan ada penjelasannya juga foto-fotonya. Jadi bagi owner itu jauh lebih realistis dan bisa diterima. Kemudian juga progres dan foto-fotonya itu bisa dilihat baik oleh owner maupun pihak manajemen. Dan owner juga bisa menanggapinya, manajemen dan owner bisa menanggapinya. Kemudian pusat itu dapat memonitor dan mengontrol cabang secara online ya. Misalnya memonitor cabang Palembang, Banjarmasin ya, terkait penggunaan material, jasa, juga bagaimana HPP-nya dan profitnya. Dan masih banyak lagi. Nah, ini dengan DocRP ya, dengan demo ini bisa dilihat nanti bagaimana mudah ya memonitor informasi ini. Nah, ini DocRP ya, terkait dengan alur proses proyek yang disederhanakan. Ini sebagai contoh kita ambil perbaikan kapal. Yang pertama itu adalah permintaan dock space dari pihak owner ya ke marketing, dan direspon oleh marketing dengan pembuatan penawaran, dan mereka berkomunikasi melalui RL. Nah, bila owner kapal setuju, maka pihak marketing akan membuat RAB. Ini rencana penggunaan material dan jasa. Kemudian pihak produksi juga membuat daftar permintaan material dan jasa. Nah, kemudian proses produksi dimulai. Nah, pihak produksi meminta material ke gudang ya. Kalau di gudang nggak ada, pihak pengadaan respon, yaitu dengan belanja. Nah, sementara proses ini berjalan, pihak marketing update progres. Nah, pihak owner kapal memonitor progres itu. Marketing juga mengendalikan penambahan material yang mungkin di luar rencana. Nah, sambil ini berjalan, SN dibuat dan SN berkembang. Sampai pada akhirnya ketika proyek ini sudah mendekati selesai atau sudah selesai, draft bill dibuat. Nah, draft bill ini mudah dan bisa kapan saja karena SN-nya siap. Nah, ketika draft bill ini sudah dibuat dan mungkin perlu negosiasi dengan pihak owner, jadilah final bill. Kemudian ini menjadi invoice dan dikirim ke owner kapal. Bila kita lihat, ini adalah proses ya di industri galangan kapal. Dan memang DocRP itu dibuat menyesuaikan proses ini. Nah, kalau kita bicara ERP secara umum yang masih general dan belum diadaptasikan untuk industri galangan kapal, dan memang dirancang untuk berbagai macam industri, itu bersifat umum. Mungkin alur seperti ini tidak ada ya. Dan alurnya masih umum ya, belanja, simpan di gudang, barang keluar masih umum. Nah, ini mungkin kalau digunakan, pihak user itu harus beradaptasi untuk bisa menggunakan ERP yang masih bersifat umum. Sedangkan menurut kami, ini kan menjadi beban bagi user. Jadi alangkah baiknya justru sistem yang beradaptasi ke user agar mengurangi beban user dalam menggunakannya. Kemudian apa saja modul yang ada di dalam DocRP ya? Kalau kita bicara ERP secara general, itu kan modulnya banyak sekali. Padahal mungkin tidak semua itu diperlukan, digunakan ya. Menurut kami kita fokus saja pada yang diperlukan untuk industri galangan kapal. Yang pertama manajemen proyek ya. Nah, ini kan terkait juga dengan SDM, modul SDM. Kemudian modul produksi, modul gudang, modul pengadaan, modul manajemen pengawasan ya. Di sini ada dua modul lagi yang tidak terlihat, yang sangat penting. Itu adalah yang pertama subkontraktor. Ini penting untuk kita bisa memonitor prestasi mereka, terutama ketepatan waktu pekerjaan mereka.
mana-mana yang tepat waktu, mana yang terlambat, itu bisa kita monitor. Nah, yang kedua ini modul owner kapal, seperti tadi sudah saya sampaikan, ini sangat penting ya. Karena owner kapal itu diberi hak akses khusus ya, dia bisa masuk dan mereka bisa memonitor baik RL, SN maupun progres. Nah, ini penting sekali. Dan kemudian yang ketiga itu modul-modul lain yang mungkin nanti dalam perjalanannya diperlukan. Misalnya manajemen aset, terus kemudian pengendalian mutu dan lain-lain. Ini contoh tampilan ya, sebuah proyek ya, itu ada kapalnya, ada data ownernya, spesifikasinya, kemudian letaknya di galangan kita ya, terus juga kemudian progresnya, dan ini semua bisa tampil juga di smartphone. Ini penting, jadi Bapak dan Ibu sekalian ya, kan hampir semua orang tuh sudah menggunakan smartphone, jadi kapan saja bisa memonitor proyek-proyek ini. Kemudian ini adalah tampilan dari schedule ya, di sini akan terlihat rencana dan realisasi. Ini yang bening ini rencana, yang padat ini realisasi. Sementara yang gelap ya, seperti batang yang gelap itu adalah progresnya, juga ada angkanya ya. Nah, ini warna ini menampilkan kalau yang merah itu terlambat dari schedule. Sementara yang yang merah sangat terlambat, yang kuning terlambat, yang biru normal. Nah, dengan tampilan seperti ini ya, nanti kita tiap hari bisa memonitor dan mengendalikan ya. Yang pertama, apakah realisasi itu sudah sesuai rencana, atau lebih lama, atau lebih cepat dari rencana. Nah, yang kedua, kalau terjadi keterlambatan, apakah mulianya yang terlambat, atau pekerjaannya memang yang panjang. Nah, yang ketiga, panjangnya pekerjaan itu bisa terlihat sudah sesuai rencana atau tidak. Nah, dan bila panjang ya, kita bisa tahu karena apa ya, karena tidak ada orang SDM atau memang materialnya tidak ada ya. Nah, yang keempat itu bila proyek telat, ini mudah dievaluasi apa penyebabnya. Apa karena mulainya yang telat, tenaga SDM-nya yang tidak ada, materialnya yang bermasalah, atau salah schedule. Nah, kemudian RL dan SN tampil berdampingan dan bisa langsung dibandingkan. Nah, lengkap dengan penjelasan dan fotonya. Nah, ini kita lihat ya, ini tampilan close up-nya. Di sini di bagian kiri yang warnanya agak kebiruan ini adalah RL. Yang di sebelah kanannya itu adalah SN. Jadi SN itu kan berkembang ya, sejalan dengan berkembangnya pekerjaan mungkin ditemukan hal-hal tertentu ya. Ini kan berkembang. Dan ini nanti dikomunikasikan dengan owner kapal. Diberi penjelasan dan dipublikasikan foto-fotonya. Jadi mereka bisa melihat, dan bagi owner kapal ini lebih realistis dan bisa diterima. Seperti itu. Kemudian ini adalah modul gudang, di mana ini terlihat ya layout gudang. Ini sederhana, tapi mungkin nanti akan mengikuti dari layout gudang di perusahaan Bapak dan Ibu. Ini bukan gambar tempel, ini program. Artinya dia menunjukkan lokasi material. Jadi mungkin ini penting ketika senior ya, staf gudang yang senior mungkin berhalangan tidak masuk. Terus kemudian staf yang baru ya, dengan menggunakan smartphone, dia sudah bisa langsung tahu material itu ada di mana, di rak mana. Dia sudah bisa langsung bekerja di gudang. Nah, ini adalah tampilan gudang ya. Mungkin nanti kita menggunakan barcode dan QR code. Ini bagus karena apa? Tepat. Kalau kita menggunakan barcode dan QR code itu tepat, akurat. Bayangkan kalau seandainya misalkan kita bicara plat 10 mili, 11 mili, 12 mili. Mungkin salah-salah ya, salah-salah ketik. Tapi kalau menggunakan QR code atau barcode ini tepat. Nah, ini adalah tampilan juga ya, tampilan modul gudang ini di smartphone. Nah, ini penting, tema yang sangat penting. Smartphone bisa digunakan di gudang. Jadi staf gudang itu cukup dengan smartphone dan terkoneksi dengan internet, dia bisa langsung bekerja. Ini project ya, secara prinsip tuh menampilkan secara umum ya, secara global, umum. Dan bila diklik itu menjadi lebih detail. Dan bila kita klik lagi menjadi lebih detail. Seperti itu. Dan kita juga disuguhkan dengan tampilan dari kesimpulan. Jadi dimudahkan. Nah, ini memonitor progres dari subkontraktor. Apakah mereka tepat waktu? Kalau kita close up, ini akan terlihat nih. Jadi di pekerjaan mana subkontraktor itu ya. Terus kemudian mereka itu diberi akses khusus untuk input data progres. Nah, mereka setiap harinya input data progres lengkap dengan penjelasannya. Bila ada permasalahan juga dijelaskan di sini ya.
Sementara mereka menginput progres, pihak manajemen bisa memonitor apakah mereka tepat waktu. Ya, kalau yang merah ini sangat terlambat, yang kuning itu terlambat, yang biru itu normal, yang hijau itu belum diisi. Seperti itu. Jadi kita bisa tahu prestasi mereka. Ini adalah sewa alat ya dari aset tetap kita untuk proyek-proyek. Nah, nanti nilainya dan schedule-nya bisa terlihat. Seperti itu. Dan ini adalah penjelasan tentang DocRP ya. Nah, bila Bapak dan Ibu mau menggunakan DocRP, yang pertama itu yang perlu dilakukan adalah persiapan menyiapkan ya master data. Jadi Bapak dan Ibu itu kan punya data ya. Data itu mungkin dalam bentuk digital atau dalam bentuk kertas, itu semua nanti dimasukkan ke dalam sistem ya. Ini namanya migrasi data. Dan ini nanti dilanjutkan, kalau data itu sudah masuk, dilanjutkan dengan pelatihan staf Bapak dan Ibu. Mungkin yang pertama kenalan ya, yang kedua mulai mencoba, yang ketiga terbiasa, dan keempat itu sudah bisa. Dan ini selalu didampingi staf kami. Dan bila mereka sudah bisa mengisi data, mulailah Bapak dan Ibu bisa memonitor dan mengendalikan produksi galangan di perusahaan Bapak dan Ibu. Dan ini semua nanti akan dikawal oleh staf kami. Sebelum kami akhiri ya, harapan kami DocRP yang baru saja kami jelaskan secara singkat ini bisa menjadi solusi bagi perusahaan Bapak dan Ibu. Dan mungkin bila Bapak dan Ibu khawatir terkait dengan biaya, perlu kami sampaikan, jadi biaya itu tidak menjadi masalah. Kami menyediakan 3 model penggunaan DocRP. Yang pertama sewa per bulan. Nah, ini simple ya. Yang kedua adalah model bagi hasil. Yang ketiga adalah model beli lepas. Nah, untuk perusahaan Bapak dan Ibu kami merekomendasikan menggunakan model bagi hasil yang mungkin nanti akan kami jelaskan lebih detail lagi. Dan tidak semua perusahaan kami tawarkan model bagi hasil ini. Dan jika Bapak dan Ibu setuju memilih model bagi hasil ini, perusahaan Bapak dan Ibu itu tidak perlu menanggung biaya pembangunan, biaya pengembangan, juga biaya maintenance. Malah sebaliknya, perusahaan Bapak dan Ibu mendapatkan uang dari hasil kerjasama bagi hasil ini. Nah, sementara itu sistem pun akan terus dikawal, dikembangkan dengan Bapak dan Ibu tidak menanggung biayanya. Jadi, Bapak dan Ibu hanya menanggung biaya awal saja, yaitu biaya server, setup, migrasi, dan pelatihan. Mungkin nanti lebih jelasnya akan kami jelaskan dalam sesi yang lain ya. Nah, dengan kemitraan bersama kami ini, perusahaan Bapak dan Ibu bisa menjadi yang terdepan dalam hal sistem informasi galangan kapal, khususnya di Indonesia. Nah, jadi kami akhiri dengan ucapan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Dan saya mohon maaf bila ada kesalahan, mungkin ada kata-kata yang salah, kata-kata yang berlebihan, mohon dimaafkan. Dan kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan demo.